saya Naswarum Salsabila dari kelas Manajemen Pemasaran 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi UAS Manajemen Strategi dengan judul Penerapan Strategi, Struktur Organisasi, dan Kepemimpinan Strategis. Berikut adalah garis besar pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dan tujuan manajemen strategi. Lalu, pentingnya strategi di era modern. Kemudian, saya akan menjelaskan 3 pilar utama yang meliputi strategi, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Lalu, dilanjutkan dengan penerapan strategi dalam isu manajemen, peran struktur organisasi, serta tujuan dan fungsi kepemimpinan. Selain itu, saya juga akan membahas tentang tipe dan model kepemimpinan, serta hubungannya dengan strategi. Dan yang terakhir, saya akan mengangkat studi kasus dari PT Telkomsel Bridge Ambon dan menutupnya dengan kesimpulan. Nah, apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses menyeluruh yang mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi hingga evaluasi dan pengendalian. Tujuannya ialah untuk membantu organisasi bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat dan persaingan yang semakin ketat. Nah, apa pentingnya sih manajemen strategi di era modern itu? Dunia bisnis saat ini berubah dengan sangat cepat, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan globalisasi memaksa perusahaan untuk bisa beradaptasi. Oleh karena itu, manajemen strategi menjadi penting karena membantu perusahaan untuk tetap responsif, adaptif, dan berbasis data. Strategi bukan sekedar rencana tertulis, tetapi alat utama untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan. Gambar ini menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis modern. Di sini terlihat ikan glob melambangkan globalisasi, smartphone mewakili digitalisasi, lalu icon konsumen menunjukkan perubahan perilaku pelanggan. Ada juga grafik naik turun yang menggambarkan fluktuasi pasar, dan simbol segitiga sebagai tanda ketidakpastian atau krisis. Nah, menghadapi tantangan-tantangan ini, peran manajemen strategi menjadi sangat penting untuk menjaga arah keberlangsungan organisasi. Ada 3 pilar utama yang meliputi strategi, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Berikut penjelasannya. Ada 3 pilar utama dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah strategi itu sendiri, sebagai arah dan perencanaan jangka panjang. Yang kedua adalah struktur organisasi, sebagai wadah tempat strategi dijalankan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan strategis, yaitu penggerak sumber daya manusia, serta bentuk budaya organisasi yang mendukung. Gambar yang tertera ini menunjukkan keterkaitan antara strategi, struktur, dan kepemimpinan. Ketiganya saling terhubung dan tidak bisa berdiri sendiri. Strategi yang baik tanpa struktur yang mendukung akan sulit untuk diterapkan. Begitu juga dengan struktur dan strategi. Jika tidak dibarengi kepemimpinan yang tepat, maka sulit untuk mencapai kinerja yang maksimal. Maka dari itu, sinergi ketiganya sangat menentukan keberhasilan organisasi. Nah, bagaimana sih penerapan strategi dalam isu manajemen itu? Dalam penerapannya, strategi harus bersifat proaktif dan responsif terhadap isu-isu manajemen yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Langkahnya meliputi yang pertama, memonitoring lingkungan, yang kedua, mengidentifikasi isu, yang ketiga, menganalisis penyebab dan dampak, yang keempat, penyusunan kebijakan antisipatif, yang kelima, implementasi strategi, dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Bagaimana sih struktur organisasi dalam strategi itu? Struktur organisasi yang baik akan menentukan alur kerja dan tanggung jawab yang jelas. Struktur juga membantu meningkatkan efisiensi, mempermudah pengambilan keputusan, dan membuat organisasi lebih adaptif terhadap perubahan. Jadi, struktur tidak boleh asal dibuat, harus selaras dengan strategi yang dijalankan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kepemimpinan. Berikut uraian penjelasannya. Dalam konteks strategis, kepemimpinan bertujuan untuk mewujudkan visi organisasi dan meningkatkan motivasi tim. Fungsi kepemimpinan meliputi mengarahkan, membimbing, mengelola konflik, serta membangun budaya kerja yang sehat dan produktif. Apa aja sih tipe dan model kepemimpinan itu? Berikut penjelasannya. Berbagai tipe dan model kepemimpinan dibutuhkan dalam konteks strategi organisasi. Untuk tipe kepemimpinan ada 4 yang umum. Yang pertama, autokratis, yaitu pemimpin yang mengambil keputusan secara sepihak, cocok dalam situasi krisis atau ketika waktu yang sangat terbatas. Tapi tipe ini bisa menurunkan motivasi tim jika digunakan terus-menerus. Yang kedua, demokratis, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Gaya ini mendorong partisipasi dan menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka. Yang ketiga, karismatik,
Tipe pemimpin yang mengandalkan wibawa dan daya tarik personalnya untuk mempengaruhi tim. Ini bisa sangat menginspirasi tetapi juga bergantung pada karakter individu tersebut. Yang keempat, partisipatif. Mirip dengan demokratis tetapi lebih dalam pada keterlibatan semua pihak untuk menciptakan keputusan bersama. Kemudian kita masuk ke model kepemimpinan. Yang pertama yaitu transformasional, pemimpin yang mendorong perubahan besar dan inspirasi jangka panjang dan biasanya fokus pada pengembangan orang lain. Yang kedua, situasional, gaya kepemimpinan yang fleksibel tergantung pada kondisi dan kedewasaan tim. Kadang tegas, kadang membimbing. Yang ketiga, visioner, pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan dan menyelaraskan visi itu dengan tindakan nyata di dalam organisasi. Dalam praktiknya, pemimpin yang efektif akan memilih model dan tipe yang sesuai dengan situasi organisasi yang dihadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan strategi dan kepemimpinan. Berikut penjelasannya. Kepemimpinan dan strategi adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Strategi yang sudah disusun tidak akan bisa dijalankan dengan baik jika tidak didukung oleh pemimpin yang mampu mengarahkan dan memotivasi tim. Pemimpin berperan dalam merumuskan strategi, mengkomunikasinya ke seluruh tim, dan memastikan bahwa setiap orang paham peran mereka. Selain itu, pemimpin juga membentuk budaya kerja yang mendukung visi organisasi seperti budaya disiplin, inovatif, atau kolaboratif. Ketika seorang pemimpin adaptif, mereka bisa menyesuaikan strategi sesuai kondisi. Misalnya saat pandemi, saat krisis ekonomi, atau ketika tren pasar berubah drastis. Jadi, sinergi antara kepemimpinan dan strategi ini sangat penting. Pemimpin memberi arah, sementara strategi memberi kerangka kerja yang harus dijalankan. Kalau keduanya tidak selaras, strategi hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi yang nyata. Untuk memperkuat teori yang sudah dibahas sebelumnya, saya akan menjelaskan studi kasus dari PT Telkomsel Ambon. Di dalam kasus ini, perusahaan menghadapi masalah serius dalam hal komunikasi dan kerjasama antar divisi. Konflik sering terjadi antara supervisor dan staf, bahkan antar divisi, karena miskomunikasi, tumpang tindih tugas, serta tidak adanya koordinasi yang jelas. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kinerja tim, khususnya dalam penjualan produk seperti kartu halo, dan juga menurunkan loyalitas pelanggan karena pelayanan jadi tidak maksimal. Sebagai solusi, manajemen mengambil pendekatan strategis dengan menerapkan kepemimpinan yang fokus pada komunikasi terbuka dan manajemen konflik yang efektif. Pemimpin mulai membuka ruang dialog, membangun budaya organisasi yang lebih kolaboratif, dan mengarahkan divisi untuk menyatukan tujuan, bukan bersaing satu sama lain. Hasilnya sangat positif. Sinergi antar divisi meningkat, suasana kerja jadi lebih sehat, dan target penjualan pun mulai tercapai kembali. Studi ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan tidak bisa dijalankan sendirian. Diperlukan kepemimpinan yang mampu menjembatani konflik, membangun komunikasi, dan menciptakan struktur kerja yang harmonis. Dari kasus PT Telkomsel Ambon tadi, kita belajar bahwa strategi yang dirancang dengan baik belum tentu berhasil jika tidak ada eksekusi yang kuat. Konflik antar divisi yang terjadi di perusahaan itu bukan karena strategi yang buruk, tetapi karena struktur organisasi yang belum mendukung dan kepemimpinan yang belum mampu menyatukan tim. Di sini kita bisa lihat bahwa kepemimpinan dan struktur organisasi berperan sebagai jembatan antara rencana yang tertulis dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Tanpa struktur yang jelas dan pemimpin yang bisa mengarahkan, strategi akan berhenti di atas kertas. Maka dari itu, sinergi antara strategi, struktur, dan kepemimpinan menjadi kunci penting dalam manajemen modern. Ketika ketiganya berjalan beriringan, organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan dan mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai kesimpulan, bisa kita lihat bahwa strategi yang dirancang dengan baik belum cukup untuk menjamin keberhasilan organisasi. Strategi tersebut membutuhkan dukungan struktur organisasi yang tepat. Struktur organisasi yang tepat itu seperti struktur yang mampu membagi tugas secara jelas, memfasilitasi koordinasi antar bagian, dan membuat alur kerja yang lebih efisien. Selain itu, strategi juga memerlukan kepemimpinan yang efektif, seperti pemimpin yang mampu menyatukan tim, memberi arahan yang jelas, serta membangun budaya kerja yang sehat dan adaptif. Tanpa adanya sinergi antara strategi, struktur, dan kepemimpinan, organisasi akan mengalami hambatan dalam pengembangan, bahkan bisa stagnan dalam persaingan. Maka dari itu, dalam dunia manajemen modern, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami masing-masing aspek secara terpisah, tetapi juga memahami bagaimana ketiganya saling berhubungan dan saling menguatkan. Ketika strategi berjalan, struktur mendukung, dan kepemimpinan menggerakkan. Disitulah organisasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan menghadapi tantangan bisnis di masa depan.